Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Di tengah teknologi saat ini, kita tidak mengatakan bahwa peranan teknologi dan perkembangan teknologi hari ini memiliki semuanya dampak buruk. Dampak baik pun juga dapat kita rasakan ketika memiliki koneksi yang dirasa lebih terjalin silaturahmi antara satu tempat dengan tempat yang lain, bahkan dari berbeda negara hingga pada posisi hari ini untuk kemudian kita juga begitu menikmati akan teknologi. Selain memang teknologi yang sering kita gunakan baik itu untuk menyerap informasi ataupun juga teknologi transportasi yang kemudian juga begitu kian memudahkan dalam kondisi hari ini. Tapi terlepas dari itu semua, Pak, bicara mengenai perkembangan teknologi hari ini kan begitu memang arah modernitas, bahkan dari 4.0 hingga menuju ke 5.0 ini sendiri kan juga begitu cepat antara 1.0 hingga ke 5.0 ini sendiri begitu pergerakannya. Nah, tentunya juga ini apakah berdampak memang secara umum kepada generasi muda, Pak? Generasi muda yang memang notabene tidak semua dalam lingkup sekolah ilmu agama atau juga sekolah umum pada secara keseluruhan, atau memang balik lagi kepada peranan keluarga di tengah kondisi hari ini? Iya, disinilah memang salah satu pentingnya peranan keluarga di dalam membangunkan sikap kritis dalam menyerap berbagai macam informasi maupun pengetahuan agama ya. Tidak semua agama, tidak semua keluarga maksud saya tentu memiliki kemampuan untuk membangun sikap kritis kepada keluarganya. Maka di sini peran penting keluarga bukan hanya dalam artian untuk memberikan masukan kepada anggota keluarganya untuk bersikap kritis, tapi juga untuk memberikan semacam fasilitas kepada anggota keluarga agar bisa bersikap lebih kritis. Salah satunya tentu dengan mendatangkan guru-guru yang memang punya kompetensi di bidang itu, katakanlah di bidang agama. Di bidang agama sekarang kita betul-betul apa yang dikatakan sekarang istilahnya post-truth society, masyarakat pasca kebenaran, di mana orang tidak lagi menghargai kepakaran. Nah, ini penting kita untuk kembali kepada prinsip bahwa agama itu harus disampaikan oleh orang yang memang punya kompetensi di bidang itu. Orang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Katakanlah kalau zaman dulu kita mengetahui ahli tafsir, ya udah memang fokusnya di tafsir begitu, kayak ahli fikih dan lain sebagainya. Hari ini kan yang digandrungi oleh masyarakat adalah yang dimana para pendakwah ini sendiri menggunakan digitalisasi sebagai media untuk penyampaian, tapi kembali lagi semacam kayak public figure begitu, Pak, yang memiliki pengikut-pengikut. Apabila semakin banyak pengikutnya, maka ilmu yang disampaikan pun juga akan semakin umum, tidak lagi bicara mengenai kepakaran. Sejauh mana sebenarnya kita memilih guru yang tepat untuk kemudian mampu mengimplementasikannya di dalam diri? Ya, tentu kita harus mencari guru yang punya sanad keilmuan yang jelas. Sanad keilmuan itu yang menjadi artinya jelas siapa gurunya, di mana dia belajarnya, bagaimana kompetensi keilmuannya, itu yang harus kita gali ya. Tidak bisa kita katakanlah belajar kepada seorang artis yang hanya belajar agama sebentar, kemudian dia menyampaikan, karena pengetahuan agama itu sama seperti seorang dokter gitu. Kita sekarang mungkin mudah untuk mengetahui obat apa sekarang, tapi pengetahuan dokter melebihi daripada pengetahuan kita tentang obat itu sendiri. Nah, begitu juga pengetahuan tentang agama, orang yang memiliki kompetisi agama, katakanlah para ulama, dia punya pengetahuan yang luas dan komprehensif tentang agama itu. Dia mengetahui dalil-dalil dan bagaimana berinteraksi dengan dalil-dalil itu untuk sampai kepada satu keputusan, katakanlah keputusan hukum tertentu. Ini berbeda dengan pengetahuan hanya kita dapatkan, katakanlah hukum ini A, hukum ini B, sebagaimana yang dikaji di dalam oleh masyarakat yang bersifat instan sekarang. Kalau mau tahu hukum tinggal buka di YouTube, kita tahu hukumnya apa gitu ya. Betul. Nah, cukup sulit saat ini karena di tengah kondisi itu tadi digitalisasi dan lebih mudah kan, Pak, kalau mungkin saat ini kita kemudian cari guru dulu hanya untuk menanyakan misalkan apakah diperbolehkan ketika seseorang melakukan A dengan kondisi B misalkan, ya kan, Pak? Nah, di tengah kondisi keterbatasan ataukah memang perubahan sikap dari masyarakat itu tadi yang bicara mengenai arahnya lebih kepada pragmatis? Iya, karena memang tadi sudah saya sampaikan, masyarakat sekarang cenderung cenderung untuk bersikap instan untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Yang paling gampang untuk mendapatkan pengetahuan agama ya tinggal buka YouTube. Padahal untuk menggali pengetahuan agama itu kita perlu waktu, perlu belajar lebih jauh, dan terkadang satu persoalan agama itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu jawaban. Terkadang banyak jawaban dari persoalan agama
Sehingga untuk itu kita perlu menggali lebih jauh. Sebetulnya di dalam media internet juga tersedia pengetahuan itu. Tinggal kita bagaimana kita untuk menggali lebih jauh pengetahuan-pengetahuan yang beragam itu agar kita lebih bisa bersikap adil terhadap pengetahuan-pengetahuan yang pengetahuan-pengetahuan beragama. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pengetahuan agama ataupun interpretasi agama itu juga bermacam-macam. Ataukah sebenarnya masyarakat di dalam hal ini mencari yang menurut mereka mau mereka dengarkan? Karena kalau bicara mengenai kondisi keberagaman kita hari ini kan Pak, begitu banyak tanaman yang ditanam-tanamkan oleh para ulama kita, ya ini ada takut dan juga harap. Ada sebagian ulama yang kemudian juga dengan berbagai dalilnya, kemudian juga sanadnya dan lain sebagainya, yang menanamkan takut dengan tujuan masyarakat itu sendiri kian giat dalam melancarkan yang namanya atau menjalankan ibadahnya. Ada juga di satu sisi yang menanamkan harap, di mana dalam hal ini begitu banyak keesaan Allah, kemudian juga kemudahan-kemudahan yang digambarkan dalam majelis itu sendiri, untuk kemudian juga masyarakat akhirnya terlena, oh tidak masalah sebenarnya kalau misalkan mau melakukan kesalahan pun Allah Maha Pengampun. Nah, dua konsep ini apakah memang juga sebenarnya perlu difilter dari masyarakat untuk mengetahui secara seimbang sebenarnya Pak, untuk ya itu tadi filter di dalam ilmu beragama. Iya, jadi kalau kita kembali tadi kepada konsep tentang khauf dan roja, tentang takut dan pengharapan, sebetulnya di dalam tradisi Islam, terutama dalam tradisi beragama Islam, itu dua konsep tadi, khauf dan raja itu harus seimbang di dalam penyerapannya. Artinya kita harus mengaplikasikan dua konsep itu secara seimbang di dalam praktek keberagaman kita. Apa yang kita lakukan bukan semata-mata karena khauf kita, tapi juga karena roja kita. Apa yang kita praktekkan bukan semata-mata karena rasa takut kita, tapi karena memang pengharapan kita. Berkaitan kembali dengan dengan dunia digital saat ini. Kalau kita mau kaitkan khauf dan roja itu dan dunia digital, itu sebetulnya di dalam konsep dunia digital saat ini, khauf dan roja itu salah satu bentuk kritis kita sebetulnya, untuk membangun sikap kritis kita di dalam menyerap berbagai informasi. Jangan sampai kemudian informasi yang kita dapat itu kemudian justru akan menciptakan sebuah kerusakan dalam tatanan masyarakat. Baik, baik. Dan akhirnya malah terjadi itu tadi gesekan atau bahkan perkelahian pertentangan begitu terjadi, sehingga pada berujung perdebatan yang tiada akhir. Kalau kita bicara mengenai kondisi hari ini, seberapa penting sebenarnya seseorang itu memilih guru yang kompeten atau sesuai bidangnya? Karena di tengah kondisi hari ini banyak juga dari orang yang mungkin tidak mengedepankan akan teknologi, tapi berdasarkan dari buku, Pak. Buku kan juga kadang menjadi sebagai salah satu landasan untuk ilmu. Tapi buku seperti apa kan juga kita tidak diajarkan, untuk kemudian juga yang ini yang memang disarankan atau direkomendasikan oleh para ulama, tapi juga yang satunya lagi memang pandangan secara opini oleh orang yang penulisnya begitu. Ya, itu tadi makanya saya sebut penting kita untuk memiliki satu orang atau satu pembimbing, satu guru yang bisa membimbing kita di dalam pemahaman keberagaman kita. Bisakah dosen ataupun guru di lingkup sekolah dijadikan sebagai orang yang ya, selama tentu saja guru atau dosen itu memiliki kompetensi, tidak masalah. Tentu tadi kembali lagi kita harus melihat latar belakang sanad keilmuannya, bagaimana pengetahuannya, dan juga bisa saja kita lihat latar belakang dari karya-karya atau ceramah-ceramah yang disampaikannya. Ya. Penting, kenapa? Sekarang memang begini, salah satu problem di dalam pemahaman keberagaman adalah karena memang muncul berbagai macam interpretasi yang berbeda tentang keberagamaan. Sehingga pertama kita harus menyadari dulu bahwa seringkali teks Al-Quran atau Sunnah itu bersifat mustarik namanya, bersifat ambigu. Dia bisa dipahami dengan berbagai macam pemahaman. Sehingga pertama kita harus sadar bahwa akan ada berbagai macam ragam pemahaman tentang Islam. Pada titik kesadaran itu, maka kita harus terbuka dan toleran terhadap berbagai macam pandangan. Baik, artinya memang sekali lagi
untuk bisa sampai kepada titik kritis tadi, sekali lagi memang memerlukan proses tadi Iya. ya. Tapi untuk bisa dalam menjalankan proses itu, tidak lain dan tidak bukan memang itu tadi, mencari guru yang tepat, orang yang tepat yang memiliki kompetensi di bidangnya agar dijadikan sebagai salah satu landasan atau acuan apa yang kemudian juga kita ingin pertanyakan bisa dipertanggungjawabkan Iya, untuk ke depan begitu dalam Iya. kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.